Terima kasih Bapak Gubernur telah mencicipi tuak dari Desa Atanila. Berikut suguhan sirip pinang dan koli sembako. Selanjutnya pengalungan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mari kita berikan aplaus dengan meriah. Terima kasih Bapak Gubernur. Kita lanjut dengan acara penandaan bendera simbolis. Pertanyaan 2, 3. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk hamparan di desa tidak dapat jumlah 85,6,5 hektar semua yang silakan didokumentasikan. Oke. 1, 2, 3. Berapa ton sudah kamu ambil di sini? Di Nagaumum kita sudah 13 ton lebih. Berapa rupiah per kilo? Hitungan ketiga, saya hitung mundur. Silakan. Oke. Supir sama oke. Hitungan ketiga, berdiri diangkat langsung mobil langsung maju. Saya hitung mundur. Agak mundur kita biar mobilnya langsung jalan. Ale begini, Bu pejabat. Ale aja begini nggak apa-apa. Lu ngapain lihat saya? Ya, 3, 2, 1. Mari kita berikan aplaus hari ini. Ini dibeli di Desa Tetangga dan di Desa Dianabu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati Bapak Penjabat Bupati, Ibu Kapolres, dan jajaran sikatnya kita semua yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati. Secara teknis saya langsung menyampaikan tentang TJPS di Kabupaten Lembata. Bapak Gubernur, untuk TJPS di Kabupaten Lembata kami sudah melaksanakan sejak tahun 2022. Waktu itu kami tanam di ASEP atau istilah di pertanian bahwa April September musim tanam kedua itu kami masih belajar coba-coba. Waktu itu dengan 12,5 hektar.
waktu itu ya. Dan hasilnya sangat sedikit, Pak Gubernur. Uang yang dikasih ke masyarakat untuk kredit waktu itu sekitar 171 juta. Dan sampai dengan saat ini kita sudah kembalikan. Dan untuk Okmar 2022 ke 2023 kita di Lembata ada 230 hektar. Dan uang yang beredar ada 2,3 miliar. Ya, menurut catatan dari provinsi bahwa kita di Lembata untuk kredit merdeka ada nilai lebih tinggi dari kabupaten yang lain. Kemudian saat kegiatan pertama kita lakukan sosialisasi. Memang petani kita ini masih ragu-ragu Pak Gubernur, karena ini program baru ya. Kita turun sosialisasikan mulai dari kabupaten, kita hadirkan para camat juga hadir, lalu di tingkat kecamatan para kepala desa, dan di desa PPN sendiri yang menjelaskan ya. Sampai dengan saat ini, hari ini kita panen produktivitas atau hasil dalam 1 hektar ini pipilan kering 6,7 ton, 7,2 ya. Kalau untung masanya ada 14 ton, kita konversikan ke pipilan kering 7,2 ton. Pak Penjabat ya, ini sudah sesuai dengan target kita yang kita kampanye kemana-mana, ada 7 ton per hektar. Hari ini di desa sini atas nama Pak Yohanes kita sudah capai 7,2 ton. Saya. Ya. Ya. Lalu pembelian ternak di Asep kemarin Pak Gubernur, kita punya sapi 3 ekor, babi 36 ekor, kambing 6 ekor dengan ayam 136 ekor. Karena TJPS tanam jagung panen sapi kami di Lembata ini ada macam-macam ternak sesuai dengan Biman punya mau, jadi kita ada beli kambing juga, ayam juga dan lain-lain. Ya. Dan Pak Gubernur, ini kalau menarik, kalau pada saat ternak-ternak ini kita harus punya off-taker lagi untuk membeli ternak, memasarkan ternak. Jadi setelah petani jual jagungnya, beli ternak, lalu ada orang yang urus jual lagi. Seperti itu. Ini konsep seperti kedepannya kami rencanakan. Lalu yang berikut Pak Penjabat dan Pak Gubernur, untuk harga jagung saat ini off-taker beli dengan 4.500. Dari PKS kita 3.500. Lalu saya kontak ke Pak Hendrik selaku off-taker Sukabumi, saya bilang di Surabaya itu sudah harga 5.400. Jadi kalau bisa naikkan harga supaya masyarakat bisa menikmati pendapatan ini. Jadi 4.500 untuk saat ini off-taker membelinya dengan kadar air 14 sampai 15%. Untuk seluruh Lembata ini Pak Gubernur, kita punya luas tanamnya ada 9.000 lebih hektar. 9.000 lebih hektar, 9.307 hektar. Produksi diestimasi sekitar 20.230 ton atau 20.230 kilo. Nah, ini untuk kebutuhan konsumsi dalam daerah ini sekitar 5 jutaan kilo. Untuk ternak ya kita kalikan dengan 2, sekitar 10 juta. Sisanya itu untuk cadangan masyarakat dan juga untuk dipasarkan keluar. 10 juta kilo. Ya, sekitar itu. Kali 4.000 berapa? 80 miliar lebih ya. Ya. Buat tanam kali ini. Ya. Terus yang berikut Pak Gub, ini posisi seperti ini, lahan kita masih kosong. Kemarin curah hujannya masih ada. Sehingga kita konsep ke depan, setelah jagung 90 hari kita mau bermain dengan kacang hijau. Supaya apa Pak Gubernur? Supaya setelah panen jagung, masyarakat bisa panen kacang hijau. Lalu yang kedua, masalah di lapangan bahwa kadang-kadang petani mengalami kerugian akibat curah hujan, sehingga kacang hijau menjadi
penyelamat kredit kur di bank, begitu kira-kira. Ya, jadi mungkin Okmar 2023 ke 24 itu kami rencanakan semua Wiman yang ikut TJPS wajib tanam kacang-kacangan, kacang hijau atau kacang kedelai. Seperti itu Pak Gub. Lalu hari ini Pak Yohanes punya uang sekitar 22 jutaan kalau dikurangi dengan uang di uang 10 juta. Jadi 30 jutaan dikurangi dengan 10 juta, kemarin plafonnya maka sekitar 22 juta. Tapi belum panen Pak, ini masih estimasi. Ya. Barangkali hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini kamu langsung memang dengan tabungannya. Ya. Buku tabungannya kamu siapkan. Jadi begitu masuk di situ ditabung di sana. Jadi mereka itu sekalian juga melatih orang di desa, petani itu untuk punya hubungan dengan perbankan. Di kemudian hari mereka tidak perlu lagi dimediasi oleh pemerintah. Mereka bisa langsung sama kamu jadi satu. Tidak perlu dimediasi oleh pemerintah. Mereka bisa mandiri. Ya? Baik Pak Gub, jadi ini sekarang ini kita mau serahkan hasil pembelian jagung ini. Nah, sebenarnya ini non tunai. Hanya karena kita mau memperlihatkan para petani bahwa off-taker beli uang di tangan ini langsung dilihat. Nah, jadi ini hari kita mau serahkan pembelian jagung hari ini yang 6 ton lebih itu kita diwakilkan oleh 2 Wiman. Saya persilakan untuk Wiman-Wiman yang tadi dipanggil bisa berdiri. Yang pertama Syukur Abdullah dan Petronella Penny. Off-taker dipersilakan untuk menyerahkan uang. Ini Petronella Penny ini Pak. Ini kita serahkan tahap pertama panennya. Dipersilakan. Petronella Penny dan Syukur Abdullah. Ya, tadi buka itu uangnya supaya masyarakat lihat ini. Buka dulu. Balik. Jadi sebentar kita stop tunai jangan bawa pulang Pak. Ya. Selamat. Jangan kawin lagi ya. Ya, yang berikut ini Pak Gub kita mau pelunasan. Jadi ada 2 Wiman yang kita panggil untuk mengembalikan uang yang kemarin dia pinjam. Jadi ada kemarin yang di Okmar ini kita sudah kembalikan beberapa. Ini hari kita panggil 2 orang. Ya, dipersilakan. Ini penyerahan uang dari Wiman ke Bank NTT. Pelunasan. Menarik gitu. Bagus ini. Cocok. Oke, ya. Pak Pica, ini utang saya sudah lunas nih Pak. Ya. Pak Gub, jujur ini, kami 2,3 M itu ada di bawah Kadis juga. Karena tadi kredit tadi Pak. Jadi di sini ada Bank NTT, ada dinas pertanian, ada petani dan OTK itu bagian dari utang. Jadi beban utang Pak, tidak hanya bank saja. Jadi semua harus ada beban. Ya Pak Pica ya, utang saya sudah sekian itu nanti kita hitung lagi yang bisa. Oke, dipersilakan kembali ke tempat. Sudah ini satu lagi. Mohon izin Bapak Gubernur, Beliau atas nama Yasita Linda dengan luas lahan 1 hektar menghasilkan produksi 5 ton. Jadi penghasilan yang dicapai hari ini 22.500.000 dikurangi dengan kredit mikro 10 juta, maka pendapatan normal Yasita Linda menghasilkan 12.500.000. 100 hari ya dapat 12 juta ya. Luar biasa. Lalu Wiman atas nama Ibu Monika Ketame, luas lahannya 1,5 hektar dengan produksi 1.900 ton, 1.000 kilo. 1.900 kilogram, yang menghasilkan 8.550.000 dikurangi dengan kredit mikro Merdeka 5 juta dan menghasilkan pendapatan untuk Ibu Monika Ketane 3.550.000. Baik, terima kasih Pak Pinca dan juga para Wiman yang saya
kasih. Selanjutnya Bu, masalah sedikit di rencana belanja. Petani mengeluh pupuk terlalu mahal, sehingga konsep kita ke depan ini kita mau menggunakan pupuk subsidi. Semua Wiman wajib menggunakan pupuk subsidi supaya ada keuntungan besar karena harganya murah. Ya, ini di Lembata nanti kita terapkan. Jadi ada pupuk subsidi untuk Wiman, ada kacang hijau untuk Wiman. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Tapi yang terakhir, Pak Gub sekarang berada di bagian selatan di tengah. Saya udah pernah lewat sini. Ya. Jadi daerah ini dalam konsep besarnya menjadi integrasi, jadi food estate integrasi antara jagung, TJPS juga di dalam, kacang-kacangan tadi dengan ternak. Barangkali seperti itu sehingga kita pikir bersama tentang daerah selatan ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya lakukan, dan masih ada cara yang satu lagi yaitu penyerahan kredit mikro untuk Wiman Hortikultura. Saya persilakan untuk Pak Pincat. Cabai enggak? Cabai dan tomat. Dan tomat. Oke. Lucia Leto, yang nama yang dipanggil tadi, Yuda Kewa, Agnes Geran, Dominika Daten, Fatima Faya. Bagus ini, kalau kerja perempuan pasti jadi ini. Jadi ibu-ibu pilih lakinya pemalas semua ya. Selamat ya, jaga baik-baik ya, jangan bapaknya dikasih uangnya, nanti diambil. Ini satu orang 5 juta untuk usaha. Baik, terima kasih. Silakan Ibu, Mama bisa kembali ke tempat. Selamat sore Bapak, saya Ketua Kelompok dari Wiman Desa Teluk Batang, Poilegu. Nama saya Yasinta Rinda, asal saya Ende. Mungkin sama dengan Bapak Bupati. Ibu Kapolres juga sama. Oh iya. Jadi saya suaminya orang sini, orang Belo Batang. Jadi kegiatan TJPS ini sangat-sangat membantu sekali. Kami sudah merasakan, kami ada 6 Wiman. Dan 6 Wiman ini kami sudah mulai panen. Cuma kendala kami kemarin di mesin peluru Bapak. Kami manual. Jadi hanya 3 orang dari kami 6 orang ini sudah melakukan pelunasan 20 juta 2 hektar. Jadi kami punya wilayah itu tanah kemiringan dan kelembapan tinggi. Kemarin kami simpan jagungnya sampai kering kayak begini, berarti kami banyak yang rusak Bapak karena kami dingin. Jadi kemarin ada 3 Wiman itu mengalami kerugian karena kelembapan jagungnya kering di musim hujan. Jadi mungkin permintaan kami, kebetulan saya kemarin sore ditelepon oleh ibu penyuluh, bilang saya datang ke sini walaupun dengan mabuk-mabuk saya sampai di sini. Jadi mabuk oto, Pak. Jadi permintaan kami Ibu Wiman, cuma kami mengalami kendala, yaitu mengalami kekurangan alat-alat pertanian seperti alat semprot, karena kemarin kami mengalami hama karena kami tidak punya alat semprot, kami masih pinjam. Yang kedua, alat baja, kami ini mama-mama. Jadi kalau kami pasang nanti kami kandungan turun Bapak. Jadi kami nanti tidak punya keturunan lagi. Karena Sudah berapa anak? saya sudah 5. Jadi itu
Ada titipan salam dari Bapak Desa kami Belo Batang, menanyakan Bapak kapan main ke kami punya desa. Nah itu saja beliau menyampaikan kepada saya. Mungkin waktu diberikan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur serta rombongan dan juga Bapak Bupati serta rombongan. Kami ini dari Balauring. Balauring. Ya, kami petani dari Balauring. Kami mama janda-janda semua. Kami ini kami apa? Kerja sendiri. Habis macam pupuk terlalu mahal, jangan mama janda kami tidak mampu beli, terlalu mahal. Kami tanam sayur juga susah, kami dapat pupuk kita beli sedikit-sedikit, paling 1 karung. Kita ingin kalau 2-3 karung jagung, sayur, kacang-kacang semua juga karena pupuk terlalu mahal. Saya ini cari pupuk saya beli sampai di Beriang, Bapak. Jadi Bapak, kami dari kelompok kami minta itu bibit, pupuk, dengan kami punya alat untuk apa? Jagung, dengan bajak dan kita tanam. Terima kasih. Terima kasih dari Mama. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang kami hormati Bapak Penjabat Bupati Lembata bersama rombongan, sekalian kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Saya Kades Nilampo, mengatasnamai seluruh masyarakat Desa Nilampo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur bersama rombongan di Desa Nilampo untuk kali kedua. Di tahun 2020 Bapak Gubernur datang di kampung ini tanam kelor, dan di tahun ini Bapak Gubernur datang lagi panen jagung hibrida. Secara garis besar saya ingin menyampaikan ada beberapa hal penting terkait dengan kondisi geografis desa Nilampo. Yang pertama terkait dengan jalur jalan utama dari Atanila ke Mowong. Ini sudah bertahun-tahun kami sangat menyesalkan. Kami mohon untuk kedua kalinya Bapak hadir di sini, Bapak bisa memperhatikan akses jalan kami, karena kami sudah tanam jagung hibrida, sudah piara sapi, sudah piara kambing, banyak ada juga jamu mente, namun akses keluarnya sangat sulit sehingga harga komoditi kami harganya bisa turun karena tengkulak yang datang ambil hasil kami di sini. Untuk itu, poin pertama adalah jalan. Yang kedua, ini pesan dari para petani TJPS terkait dengan kesulitan yang dialami dalam program ini. Mereka menyampaikan begini Bapak, terkait dengan kebutuhan saprodi. Itu mereka minta supaya di dalam RAP itu disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Sehingga mungkin dia butuh racun apa, mungkin di kebunnya ada ilalang, maka dia butuh racun rodok saja. Mungkin di sana dia tidak punya rumput ilalang, maka mungkin dia butuh kremoxon saja. Begitu maksudnya Pak. Nah, sementara untuk mendukung program TJPS ini, kami sangat mengharapkan Bapak Gubernur bisa membantu kami petani di desa ini dalam aset pendukung, termasuk traktor pembajak. Karena masih banyak lahan kami yang belum mampu kami garap secara maksimal, karena umur kami sudah seperti ini Bapak. Kalau kita paksa kerja kebun bisa susah nanti. Jadi ini tolong Bapak bisa perhatikan. Kemudian juga mesin pipil jagung, ya simpel saja itu kami minta. Kemudian juga di sini terkait juga dengan aset kebutuhan air bersih. Desa Nilampo termasuk salah satu desa yang terdampak bencana Seroja di tahun 2001. Sampai dengan hari ini, terkhusus di Desa Nilampo kami masih bisa menikmati air hanya dengan sekadarnya saja Pak. Karena ketika musim kemarau, debit air kami itu turun karena lebih banyak tertimbun oleh pasir, sehingga kami terkadang mengalami kesulitan air bersih. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan. Mari kita upload, kita lanjut. Terkait jalan ya, kita dana impres tahun ini 14 miliar jalur ini. Doakan ya. Amin.
Bappenas sudah sedang berupaya di Kementerian Keuangan, Bapak tolong info lagi, sehingga 3 ruas jalan itu tahun ini impres bisa kita dapat, dan jalur ini prioritas. Lalu tambahan APBD yang dari Wairian ke sini juga ada, kita dapat 6 miliar. Jadi soal jalan Bapak Mama jangan terlalu khawatir ya, pelan-pelan. Dia berproses, tetap sembahyang doa begitu. Jangan ribut-ribut. Yang kedua, terkait TJPS, saya minta Pak Camat, Kepala Desa itu proaktif dengan Pak Kadis dan Ban NTT. Yang tidak sampai ke masyarakat karena sosialisasi kita kurang. Hari ini baru dibuka, oh ternyata ada hasil di TJPS. Awal sulit bagi masyarakat, prosesnya gini. Pemerintah punya tugas mempermudah semua proses itu. Macam tadi pupuk, Pak Camat itu kan daerahnya di situ. Atur bersama Kepala Desa dengan Pak Kadis. Alat-alat itu nanti sama seperti provinsi, tidak serahkan ke desa karena kamu tidak bisa urus sendiri. Nanti alat-alat dibawa oleh Kadis, petugas yang bawa ke kecamatan ini, kelola berapa hektar, selesai bawa alat itu kembalikan ke level-level. Ya, jadi alat-alat pasti ada. Kesulitan itu akan kita atasi secara bertahap. Jangan terlalu banyak-banyak ya pertanyaannya. Jadi terima kasih untuk semua perhatian. Saya minta mama-mama tetap bekerja. Lembata termasuk daerah yang lebih banyak kerja ke mama-mama. Itu pengakuan. ILAP itu mama-mama yang bekerja, bapak-bapak yang lebih banyak. Ini. Pantas daerah ini begini. Kasih motivasi. Satu hal penting, inflasi daerah ini kalau kita bicara gula, pasir, minyak goreng, beras, tapi belum tahu sayur, tomat, cabai merah datang dari Luaria itu, Kapolres. Dari Luaria, Ende, datang ke sini, maka harganya naik. Kenapa kita tidak bisa tanam, mama-mama? Maka tadi yang kredit Merdeka itu saya minta Bapak Desa, gerakan. Masyarakat tidak boleh beli lombok, tidak boleh beli sayur dan tomat. Bawang merah pun kita dari Roti dan Semau. Saya sudah tanya di pasar. Hampir 3 bulan terakhir saya cek malam-malam harga. Dari itu Pak Kadis, cari 145 hektar, Pemda atur ini bikin pasar murah. Kalau itu dilakukan, bisa kita atasi persoalan inflasi itu. Sekian dan terima kasih. Baik, ini program apapun dimulai di mana-mana pasti ada masalah. Tidak ada orang yang kerja tidak ada masalah, tidak ada. Semua urusan apapun, apalagi hal baru, disampaikan oleh Kadis Pertanian tadi. Jadi ini saya lihat kolaborasinya udah jalan baik. Tapi Pak Kadis nanti kita lanjutkan Kadis Peternakannya mana? Oh, satu kampung, nah bagus. Kalau sudah di tangan kamu sekalian, kamu kerjasama sehingga nanti kita punya tadi pengeluhan terhadap panennya dia harus kering. Itu kan kita bikin nanti koordinasi dengan Luki, bikin apa namanya selo sederhana dari plastik dan segala macam. Saya buat di Sumba itu mereka bisa bikin selo sederhana sehingga bisa nampung lahan jagungnya kan tidak besar di sini. Jadi setiap desa punya selo sendiri. Sederhana 200 juta jadi, 200 juta jadi. Jadi mereka tidak perlu nunggu terlalu lama. Batang jagungnya itu langsung dibuat untuk pakan ternak pada musim kemarau. Jadi kita tidak panen dalam batang seperti ini. Ini sudah nenek-nenek, mana ada yang mau makan lagi. Ya harus masih kadar gulanya masih ada, itu kita sudah panen. Prinsip jagung itu kalau dipencet sudah keras bijinya, ya diambil. Ya tidak perlu lagi nunggu untuk sampai kering, itu prinsipnya. Karena itu tidak apa-apa untuk pertama kali, tapi nanti perlahan-lahan kita jalan. Tadi Pak Bupati, Pak Pejabat bilang sudah punya apa namanya mesin untuk panen. Geser itu daerah yang apa itu brigade langsung masuk panen langsung dikasih. Kenapa? Nantinya mereka bisa untuk tanam kedua. Kalau kita bisa panen cepat, kita bisa ikut. Tadi yang Pak Kadis sampaikan itu kita bisa kerja. Kalau ini kita bisa lakukan, maka tadi seperti off-taker untuk sapi lebih mudah kita punya off-taker ternak dibandingkan off-taker untuk pertanian. Peternakan lebih mudah kita bikin off-takernya. Kalau kolaborasi ini jalan,
ekosistemnya itu berjalan, ini akan sangat mudah. Dan saya gembira karena saya lihat jagungnya bagus sekali ini. Ini kalau kita bisa terapi dengan baik, kita akan cepat sekali. Nah, tapi tidak mungkin kita begini. Jadi nanti tolong selo yang model seperti di Sumba, yang dibuat sederhana itu pas-pasan aja. Itu tidak perlu harus mengadakan selo yang 2 miliar lebih. Selo sederhana sehingga tidak perlu sampai ke begini, mereka sudah punya. Mesin tanam, ada berapa di sini? Di kabupaten ada berapa? Yang dorong? 30. 1.000 lah, itu 1 juta. 1.000 itu per 1 M. Kita habis 1.000. Ya, targetnya tambah lah. 1.000 itu 1 M itu. Taruhlah bikin apa? Provide sekalian, sikat. Pejabat. 1.000 itu kan 1 juta. Nanti kita cari lagi dari mana. Bikin aja. Jadi orang tanam itu tidak pakai kayu. Dorong saja selesai cepat. Nah, jadi kalau itu mah zaman Nabi Nuh itu kau panen begitu mati. Gimana kita mau panen sekian banyak? Tadi betul itu, bagaimana itu? Tapi begini, kita harus mulai dulu. Nanti ke depan masyarakat sudah punya, mereka sudah memiliki keuangan rumah tangganya kuat, mereka akan didorong untuk miliki sendiri. Ini kalau pertama pemerintah, seperti tadi nanti dari Bank NTT. Sekarang tidak bisa lepas, sampai mereka matang dulu, jangan dilepas. Setuju bahwa kebutuhan untuk macam-macam di setiap daerah itu berbeda, maka komunikasi setiap urusan itu pasti ada miss, itu pasti. Itu di mana-mana begitu, bukan di Lembata saja, di dunia manapun seperti itu. Tapi jangan terlalu terus-menerus missnya yang sama, tahun depan sama lagi ya, itu tanda itu manusia tidak ada otak. Nah, itu aja. Jadi kita boleh keliru dalam setiap proses, tapi kekeliruan itu membuat kita makin lebih baik, makin lebih maju. Dan saya harapkan Pak Kadis itu kontrol betul terhadap apa yang disampaikan pejabat tadi untuk kita punya hortikultura. Horti kita paling susahnya kalau kita saking inflasi, kita semua dorong orang tanam, panennya sama, harganya jatuh. Jadi disiapkan, ada yang tanam, menunggu begitu dia siap panen, baru ada yang mulai tanam lagi. Jadi ada panen, ada tanam. Jangan di sini panen sama rata. Itu biasanya kehancuran luar biasa. Maka begitu kita panen jatuh, sudah habis panen baru orang masuk. Itu di mana-mana begitu. Karena dia pulau, jadi bisa dikontrol dari jauh. Tapi kalau di sini kalau dia bisa diatur, mama-mama tanam cabai bawang itu begitu panen, kebutuhan lokalnya berapa, yang lain siap tanam. Sehingga nanti dari sini selesai, yang lain udah bisa tanam. Jadi horti punya kelemahan itu karena dia cepat. Lalu produksinya begitu cepat, maka kebutuhan harinya juga ada. Begitu kita panen berlebihan, orang tidak, harganya jatuh, semua orang mengeluh. Kenapa saya punya bawang jatuh harga, kenapa saya punya sayur jatuh harga, kenapa saya punya cabai jatuh harga? Karena seluruh tanam bersamaan sekaligus. Karena itu desain untuk tanam itu sesuaikan dengan kebutuhan, total kebutuhan pasar di Lembata. Itu antara Kadis Perindustrian, Perdagangan, dan Kadis Pertanian itu sudah harus berkonek. Informasi setiap bulan di pasar berapa, apa saja yang masuk, kebutuhan berapa besar, itu yang diatur sehingga tiap bulan dia masuk bolak-balik. Sirkulasi itulah yang bisa dihitung untuk menjaga inflasi. Nah itu desainnya tetap harus desain pemerintah, tidak bisa desain diberikan kepada petani. Nanti lama-lama mereka sudah terbiasa, mereka tahu caranya, kita tidak perlu charge lagi. Nah itu saya harapkan seperti jalan ini, nanti kan jalannya masuk jalan, kalau impres maka ke depan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat itu ke depan. Kita bisa dorong dia untuk lebih baik. Jadi nanti kita bikin ini jalan lebih baik Pak Kades. Yang penting sekarang kamu semangat. Stuntingnya berapa di desa kamu? Sekarang 4. 4 orang. Wah, hebat sekali. Itu 4 jangan tambah lagi. Nah, kamu jangan jaga baik-baik supaya stunting jangan naik. Karena orang Lembata begini, kalau dia cuma sedikit, maka itu pesannya generasinya akan bagus. Dekat laut itu tidak boleh ada stunting. Sudah kelornya banyak, ikannya banyak, masa stunting? Kan harusnya itu pasti baik. Jadi karena itu baik, jaga bagus. Dan saya harapkan dengan kita punya dorongan program-program seperti ini, seperti sapi tadi, kalau nanti bisa kerjasama untuk menyiapkan musim kemaraunya, dia punya batang jagung. Kenapa namanya tanam jagung panen sapi? Maksudnya itu pesan kolaborasi saja. Tanam jagung, panen beli sapi, pakannya tetap datang dari jagung. Sehingga orang musim kemarau, semua orang problem terhadap pakan,
kita punya tetap stabil, sehingga sapi itu tetap gemuk, bukan saja musim hujan saja, tetapi pada musim paceklik mereka tetap stabil karena pakannya tersedia dengan baik. Itulah maka program itu dibuat seperti itu. Jadi tanam jagung panen sapi bisa saja, mau beli kambing, beli ayam tidak ada urusan. Tapi yang maksudnya adalah pesan itu mengingatkan kita bahwa ini batang jagung, limbah pertanian itu harus dilanjutkan kepada sebuah proses lanjutan untuk punya dampak ekonomi bagi masyarakat. Itu pesan itu untuk itu. Jadi kalau umpama mumpung sudah di tangan Bapak dua-duanya, langsung dikolaborasikan. Karena ini kerja tidak susah. Jadi masyarakat bisa siapkan itu. Kalau mereka tidak mau, Bapak buatin aja dulu, supaya orang lihat. Buat dengan baik, disimpan, setiap musim kemarau kasih makan. Orang akan ikut itu. Sekarang kita lihat di mana-mana limbah pertanian itu kan sia-sia. Di seluruh NTT, di seluruh NTT, limbah pertanian sia-sia. Sumba sudah dikerjakan, yang lain sudah kerjakan, daerah lain masih tetap sia-sia. Kalau ini dikerjakan, ini juga mereka dapat uang lagi dari situ. Per kilo sekian nanti ke depan dijual. Per kilo sekian, karena yang punya sapi akan beli. Dia punya kebutuhan itu. Karena itu saya harapkan ini bisa dilanjutkan. Lalu, ke depan, mesti dilatih industri. Kita pelan-pelan off taker. Kamu sudah mulai pelan-pelan kerjasama untuk mesin untuk pakan ternak. Jadi di Timor Sumba sekarang sudah mulai kecil aja, di desa punya, bikin aja desa. Nanti saya minta teman-teman yang sekarang sudah ada, kalau kamu punya. Jadi di desa, berapa desa itu dia punya pabrik pakan. Jadi jagung ini tidak bisa dijual lagi keluar, langsung dibuat pakan. Sehingga babi, ayam, segala macam, telur ayam. Kenapa kita bisa punya telur ayam yang cukup? Karena kita punya pakan datang dari luar, apalagi Lembata pulau. Kalau satu saat gelombang tinggi, tidak mungkin lagi orang bisa punya ayam pertelur yang baik. Nah, kalau punya jagung, 80% pakan ayam itu datang dari jagung. Jadi kalau dia punya pabrik di sini, kecil, sederhana, maka kamu akan cukup untuk biasa piara ayam, sehingga kita punya inflasi datang dari telur ayam yang biasanya dapat terkendali langsung dari situ. Nah, kenapa ini program itu mempunyai dampak luar biasa? Bukan saja orang dapat jagung saja, tapi nanti lanjutkan kepada peternakan, lanjutkan kepada pakan ternak, lanjutkan lagi pada industri, dan ini akan melatih kita semua untuk hidup dalam sebuah ekosistem yang akhirnya menjadi satu kekuatan ekonomi baru di desa. Nah, itu kalau bisa dijaga dengan baik, desa itu akan batang, dia punya kemandirian yang kuat. Belajar sampai level ini, itu tergantung apa desanya otaknya ada atau tidak. Kalau kepala desanya melotot saja terus, tidak bisa. Tapi kalau dengan begini, cepat, kita bisa punya ayam sendiri, ayam KUB yang baik, kita punya pakan sendiri dengan ayam KUB, maka kita tidak perlu jual lagi. Ke depan off takers, kita bilang off taker, jagung di sini kami ambil semua karena kami punya industri pakan ternak. Pabriknya sederhana, kita bisa jual dengan 1 kilo 9.000, 5.000 per kilo. Saya sudah lihat beberapa pabrik kecil di beberapa daerah, mereka buat sendiri. Nah, nanti kalau Bapak Desa mau, nanti lihat penjabat, saya kenalkan kepada orang-orang itu sehingga mesinnya ditaruh di sini. Jadi Bapak tidak perlu jual lagi, tunggu orang datang beli Bapak punya jagung. Begitu siap panen, yang punya industri di desa sudah ambil. Jadi kita tidak tergantung terlalu lama keluar. Kita membenahi diri kita sendiri. Setiap kerja itu menjadi bagian kita semua. Jadi tanggung jawab kita semua. Karena itu saya harapkan ini bisa dibangun pelan, cepat, didorong pengetahuannya supaya masyarakat bisa mandiri. Bank NTT sudah bagus, tapi kamu lebih memberikan pikiran-pikiran macam seperti tadi pupuk. Kamu lebih maju lagi, kerjasama dengan agen pupuknya, daerah di Wailuring Balauring tadi, bikin satu di situ, sehingga bisa tembus di situ. Tadi Pak Kadis bilang mau pakai pupuk subsidi. Subsidi kan terbatas, kita punya kuota. Ini ada kuotanya, kuota itu didorong kepada petani yang mulai baru, petani yang perlu kita jaga supaya dia bertumbuh. Tapi kalau petani yang sudah mulai matang, dia sudah punya kemampuan apa? Dia tidak akan dari situ, dia masuk di pupuk subsidi. Lalu kita lanjutkan ke depan, kita bikin pupuk sendiri, belajar untuk pupuk sendiri. Di beberapa daerah sekarang mereka sudah pupuk sendiri. Mungkin ureanya saja mereka beli, tapi yang lain-lain mereka sudah memiliki sendiri. Jadi kita maju ke sana, kita memiliki pupuk sendiri ke depan. Kenapa pupuk sendiri? Karena kita nggak bisa harap lagi pupuk terlalu banyak. Dunia punya problem pada pupuk, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Lembata, dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina itu menyebabkan Ukraina sebagai negara yang sangat besar untuk penghasil pupuk, ekspor pupuk di dunia, hari ini mereka tidak keluar. Karena itu problem pertanian itu bukan cuma seluruh dunia hari ini problem pertanian, dan kelaparan akan melanda dunia. Kita bersyukur bahwa kita bisa lihat panen model seperti ini menunjukkan kita tidak akan masalah terhadap
pangan. Kita aman di pangan. Daerah ini saya lihat daerah yang subur dan pangannya aman. Karena itu saya minta Pak Kadis dijaga betul kepada mereka yang kita perlu intervensi yang sudah miskin melarat itu dijaga dengan baik supaya mereka bertumbuh ekonominya, kita masuk pupuk subsidi. Tapi kalau mereka yang sudah 3-4 kali panen, nggak boleh. Kamu sudah mulai keluar untuk langsung berdiskusi sendiri dengan bank. Karena itu ini memang kerjanya dicapek. Tidak bisa kerja seperti bank biasa. Kalau bank biasa kan kita standby datang. Tapi ini memang rada capek. Karena tahu kita makan kau sendiri bank pembangunan daerah. Bank pembangunan daerah artinya bukan hanya kapuk uangnya, tapi cara membangun orang daerah yang pun membangun. Itu risiko memakan diri bank pembangunan daerah. Nah, karena itu memang apa yang diperlukan oleh mama tadi itu dicek, disiapkan benihnya macam apa, kerjasama dengan Pak Kadis, benih apa namanya, cabenya macam apa, benih sayurnya macam apa, pupuknya jenis apa, kapan mereka panen, di saat panen itu angkutan macam apa, siapa off taker, itu langsung menjadi ekosistem. Jadi ekosistem model ini juga berlaku pada semua hal, sayur, cabai, semua hal harus punya ekosistem off taker, tidak boleh tunggu. Pasar yang dilalui oleh bank sudah kerjasama. Siapa yang ambil di sini? Jam berapa ambil? Pakai apa? Semua sudah standby. Sehingga itu menjadi satu kesatuan cara berpikir. Kemudian itu akan baik. Nah itu tanggung jawab bukan saja dari Kadis, bukan saja dari kepala desa, tapi juga datang dari off-taker dan Bank NTT supaya ini menjadi ekosistem yang baik. Saya pikir itu cara berpikir kerja yang baik. Kali ini bisa dilakukan, kita akan bisa melihat masa depan Lembata lebih baik lagi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, mari kita upload. Terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak Pejabat. Acara diskusi kita selesai, kita sambil menikmati air kelapa. Jalan dari atas itu putus ya? Bisa. Sudah bisa. Makanya saya bilang, kenapa kita tidak potong dari situ, kenapa putar lagi dari sana? Rupanya niatnya ke tunjuk jalan. Maksudnya kan saya tahu, kan saya udah pernah lewat di jalan. Pertama, Bapak Gubernur. Mama silakan. Nikmati Mama silakan. Pangan lokalnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih.